Halo Grafolovers, dunia media sosial saat ini tidak lepas dengan profesi influencer. Seorang influencer dengan banyak pengikut di akun media sosialnya memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk opini, perilaku, dan keputusan pembelian pengikutnya. Para influencer ini aktif di platform tertentu, sebut saja Instagram, YouTube, atau TikTok. Influencer memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, baik dalam hal referensi produk, gaya hidup, bahkan sampai opini politik. Karena pengaruh influencer ditargetkan sangat luas, maka platform media sosial adalah wadah utama bagi influencer untuk berinteraksi dengan pengikut mereka dan membagikan konten. Berbagai jenis konten seperti foto, video, tulisan, atau podcast yang relevan dengan minat audiens mereka menjadi pilihan para influencer untuk mencapai target pengaruh. Banyak influencer yang bekerja sama dengan brand atau merek untuk mempromosikan produk atau layanan mereka. Dan berbagai brand tersebut memanfaatkan pengaruh influencer untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Dikenal tipe influencer nano yaitu dengan pengikut sedikit, dan mega influencer yaitu yang memiliki jutaan pengikut, misalnya para selebritas, yang dibedakan berdasarkan jumlah pengikut dan tingkat pengaruh. Jangan anggap remeh pengaruh mereka, karena popularitas dan pengaruh di media sosial sangat mungkin menggiring opini hingga mempromosikan produk. Nah, karena influencer bisa menjadi profesi yang cukup menjanjikan, pada episode kali ini akan dibahas tentang perilaku dan karakter seseorang yang memiliki potensi menjadi influencer dan bagaimana grafologi bisa membantu mengidentifikasi mereka. Sejak influencer belum sebesar era sosial media, perilaku manusia telah dapat diidentifikasi melalui konsep behavior profiling melalui teori William J. Marston. Marston menyatakan bahwa pada dasarnya ada 4 gaya perilaku manusia, yaitu dominant style, influence style, steadiness style, dan compliance style. Keempat style tersebut dipetakan oleh Marston dengan memperhatikan 2 sumbu, yaitu sumbu tipe manusia, ada yang aktif atau pasif, dan sumbu preferensi, yaitu preferensi pada pekerjaan atau pada manusia. Nah, seorang influencer tentu saja masuk dalam kelompok orang dengan profil perilaku influence style. Ia cenderung aktif dan lebih senang berinteraksi dengan orang atau people oriented dibandingkan dengan pekerjaan. Apa saja ciri khas tipe influence ini? Dari verbalnya, tipe influence berciri dia senang berkisah, dan kisah yang dipilih biasanya anekdot, yaitu kisah singkat dan lucu yang bisa tentang kejadian atau orang penting berdasar kisah nyata. Ia juga senang berbagi perasaan dan pandangan pribadi. Pola bicaranya informal, punya perspektif waktu yang fleksibel sehingga kadang pembicaraan bisa kemana-mana. Kalau dari vokalnya, tipe influence cenderung ekspresif dalam intonasi, bervariasi dalam kualitas suara, tidak monoton dan tidak membosankan. Bicaranya cepat dan bervolume tinggi. Jangan kaget jika tipe influence cukup sering heboh cara bicaranya, sehingga terkesan drama dan menarik minat pendengarnya. Sedang dari nonverbalnya, mari kita perhatikan gesturnya. Ia menjabat tangan dengan kuat. Raut wajah ekspresif, berorientasi hubungan, tidak ingin menyendiri dan senang berada di kelompok. Dia juga cenderung bertindak spontan serta reaktif, serta banyak sekali gerakan tangan dan tubuh seakan-akan memperagakan apa yang dibicarakan. Mari kita pelajari karakter seorang influencer dengan ilmu grafologi. Pertama, ia senang berkomunikasi verbal dan berbicara, yang ini dapat dilihat dari huruf vokal A dan O kecil yang terbuka. Penulis mengekspresikan dirinya secara bebas dan biasanya ia mampu berbicara panjang lebar. Kedua, seorang influencer senang berkisah anekdot atau hal lucu, seperti digambarkan pada karakter orang humoris. Dia bisa mengambil hal-hal serius dengan lebih ringan dan mampu melihat sisi lucu kehidupan.
bisa mentertawakan hal-hal lucu pada dirinya tanpa kehilangan harga dirinya. Dan selera humornya menambah sentuhan menyenangkan pada apa yang dia lakukan. Perhatikan bagaimana orang humoris menambahkan semacam ornamen atau hiasan di awal huruf kapital M, N, atau H. Selain itu, influencer menunjukkan ekspresi sangat gembira dan penuh semangat. Ini tergambar dari baseline tulisan yang naik secara ekstrim. Yang ketiga, dia senang menjadi pusat perhatian, point of view, dan dianggap istimewa. Kehadirannya sering memunculkan kehebohan, tergambar dari I dot yang bulat kosong. Ia cenderung aneh yang mengarah pada istimewa, memiliki sifat eksentrisitas atau eksentrik. Baginya, penampilan di mata orang lain itu penting, bahkan dia bisa bersikeras untuk berbeda dari orang lain dalam hal penampilan, pakaian, perilaku, atau metode kerja. Meski ekstrim, sifat tersebut belum tentu negatif, bahkan mungkin menambah daya tarik kepribadiannya. Yang keempat, dia hangat dalam komunikasi nonverbal atau gestur. Dilihat dari layout tulisannya yang mengarah pada margin kanan dan margin bawah yang sempit. Yang kelima, dia tidak senang dalam kesendirian. Dia senang berada bersama orang lain, mudah bergaul dan beradaptasi. Ini dapat dilihat dari bentuk huruf penulis adalah bulat-bulat. Yang keenam, hati-hati ya. Ada kecenderungan influencer adalah individu yang sulit diatur. Bahkan ia berusaha mengatur orang lain dengan opini dan pendapat yang disampaikannya. Karakter keras kepala dan sulit diatur bisa terlihat pada bagaimana seseorang membuat stem atau garis pada kaki huruf T kecil dan juga D kecil. Tegas seperti pada contoh ini, seperti menjadi dua kaki yang lebar dan tegas. Keras kepala bisa menjadi keteguhan hati yang positif ketika seseorang perlu menahan tekanan dari luar dirinya. Yang ketujuh, ia senang menunjukkan perhatian dan tidak jarang memberikan empati dan melibatkan emosi. Dalam grafologi dapat diperiksa margin tulisan, yaitu margin atas yang lebar melebihi normal dan margin kiri lebar normal. Yang kedelapan, ia reaktif dan bertindak spontan seperti acap kali abai pada waktu. Terlihat dari bagaimana ia menulis di huruf middle zone atau huruf yang berada di area tengah. Contohnya seperti huruf A, E, M, N, S, R, semua huruf kecil ya, sebagai akhir kata dengan ekor yang panjang dan mengarah ke atas. Yang kesembilan, pikiran berfungsi secara kreatif. Dia cepat dalam mengambil keputusan dan acap kali mencapai kesimpulan yang tidak lazim. Ia memilih pendekatan orisinal terhadap berbagai hal, namun sekaligus ia bisa memberikan ciri khas pada apapun yang ia lakukan. Terlihat dari contoh berikut, penulis bisa mengubah bentuk huruf di bagian tertentu skrip secara tiba-tiba dan kembali ke bentuk orisinalnya. Baginya, kreativitas adalah bagian dari hobi yang menyenangkan. Dia bisa melakukan setiap saat tanpa perlu alasan tertentu. Grafolovers, saat ini banyak orang tergiur menjadi influencer karena kerjasama berbayar membuatnya jadi sebuah profesi impian. Anda juga bisa ambil bagian di profesi yang satu ini, namun jangan lupa sebagai profesional tentunya ada tanggung jawab di baliknya. Selain tanggung jawab kepada pihak-pihak brand yang memberi pekerjaan, yang lebih penting adalah tanggung jawab kepada pengikut atau masyarakat yang memilih mengikuti pendapat influencer dengan menampilkan fakta yang sesungguhnya. Jangan sampai memberikan informasi menyesatkan yang merugikan masyarakat. Biarkan masyarakat yang akan memberikan pilihannya, pilihan terbaik untuk mereka sendiri. Demikian akhir dari Aksara Bercerita kali ini. Saya Kusuma Prabandari pamit. Kita bertemu di episode lain. Sampai jumpa.